Kalian pernah nggak beli beras murah di pasaran, tapi setelah dimasak rasanya aneh, cepat basi, atau bahkan berbau yang tidak sedap? Jangan-jangan itu adalah beras oplosan. Belakangan ini, kasus beras oplosan kembali viral di media sosial. Beras-beras ini dijual dengan harga lebih murah dari standar pasaran. Dan banyak masyarakat yang tergiur karena selisih harganya yang sangat lumayan. Tapi ternyata di balik harga murah itu tersembunyi praktik kecurangan yang merugikan kita semua. Beras oplosan biasanya dibuat dengan mencampurkan beras medium berkualitas rendah, sisa beras kadaluarsa, atau bahkan beras yang sudah tidak layak konsumsi, lalu dikemas ulang seolah-olah itu beras premium. Dari luar tampak biasa, tapi kualitas dan keamanannya sangat diragukan. Ini bukan cuma soal rasa atau tampilan nasi, tapi menyangkut kesehatan kita. Bayangkan kalau beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata mengandung jamur, bakteri, atau bahkan zat kimia berbahaya karena proses penyimpanan yang tidak higienis. Lebih dari itu, praktik seperti ini juga merusak tatanan ekonomi dan mengganggu harga pasar. Petani dan pedagang yang jujur ikut diragukan karena harus bersaing dengan harga yang tidak wajar. Jadi, siapa sebenarnya yang bermain di balik peredaran beras oplosan ini? Dan apa motif utamanya? Dan bagaimana cara kita bisa membedakan beras yang asli dan yang juga oplosan? Mari kita bahas bersama di video ini. Jangan sampai kita dan keluarga kita jadi korban dari kejahatan terselubung bernama beras yang murah. Welcome back to my YouTube channel Habib Zainal. Tetap edukasi, bukan komedi. Bu. Edukasi, bukan komedi. Beras oplosan adalah beras hasil campuran dari beras rusak atau kadaluarsa yang dicampur dengan beras kualitas rendah, lalu dikemas ulang seolah-olah sebagai beras premium. Praktik ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi konsumen. Pihak yang bermain di balik peredaran beras oplosan bukan hanya pedagang kecil. Berdasarkan temuan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum, pelaku terdiri dari distributor besar, pengepul lokal, dan penggilingan padi, hingga pedagang pengecer. Mereka memiliki jaringan yang sistematis, mulai dari proses pengumpulan beras afkir atau beras oplosan itu dan pencampuran, pengemasan ulang, hingga distribusi ke pasar-pasar tradisional dan toko modern. Motif utamanya adalah keuntungan besar. Beras afkir atau beras oplosan ini yang dibeli dengan harga sangat murah bisa dijual kembali dengan harga 2-3 kali lipat setelah dicampur dan dikemas ulang. Situasi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan distribusi pangan dan sanksi hukum yang kurang tegas, sehingga membuat pelaku tidak jerah. Dampak dari beras oplosan yang sangat luas, konsumen dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai kualitas, bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan. Nasi dari beras oplosan biasanya cepat basi, berlendir, dan beraroma tidak sedap. Di sisi lain, petani lokal juga ikut terdampak karena beras asli mereka kalah saing dari produk palsu yang dijual lebih murah. Selain itu, praktik ini merusak ekosistem perdagangan pangan secara menyeluruh. Ada beberapa cara untuk mengenali beras yang oplosan. Yang pertama, warna beras tidak seragam dan tampak kusam. Yang kedua, aromanya tidak sedap, tidak segar seperti beras berkualitas. Yang ketiga, mudah hancur saat ditekan karena kualitasnya rendah atau sudah rusak. Yang keempat, mengapung saat direndam air. Yang kelima,
nasi hasil masakan cepat basi atau berlendir. Yang keenam, dikemas dalam karung polos atau tidak mencantumkan label resmi dan izin edar. Kasus beras oplosan ini sudah ditemukan di Karawang, Semarang, Bekasi, dan beberapa wilayah lain dengan penyitaan mencapai ratusan ton. Semua ini menunjukkan bahwa praktik curang ini bukan hal kecil atau baru, melainkan masalah yang berulang dan terorganisir. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah tergiur harga yang murah, dan aktif melaporkan jika menemukan dugaan beras oplosan di pasaran. Keamanan pangan adalah hak semua orang dan harus kita jaga bersama-sama. Jadi sekarang kita tahu bahwa di balik harga beras yang murah yang menggoda itu bisa saja tersembunyi praktik curang yang membahayakan kesehatan kita dan merugikan banyak pihak. Beras oplosan bukan sekedar masalah dagang, tapi juga masalah kejujuran dan tanggung jawab sosial. Sebagai konsumen, kita punya kekuatan untuk melawan dengan menjadi lebih cermat, lebih kritis, dan berani melaporkan jika menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jangan sampai kita diam dan membiarkan keluarga kita makan sesuatu yang tidak layak. Kita sebarkan informasi ini ke teman dan keluarga kalian. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Tetap waspada dan jadi konsumen yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.